berbicara kepada kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berbicara Kau bagi kami. Kami siap mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Satu hari saudara-saudara ada seorang penginjil di Inggris. Penginjil ini hidup tahun 1703, meninggal tahun 791. Sangat-sangat lama. Penginjil itu bernama John Wesley. Pernah dengar ya? Bapak Alkitab, maksud saya Bapak Gereja. Hidup tahun 1700-an. Suatu malam waktu dia pulang pelayanan, di tengah jalan dia dicegat sama seorang perampok. Your money or your life. Wah, gitu kan. Kalau orang yang sudah nikah katanya jawabnya begini. I'm married. I have no money, I have no life. Maaf loh, bapak-bapak jangan tersinggung loh, teman-teman. Tapi dia bukan bicara itu. Waktu dia ditodong sama pisau sama penjahat, dia bilang, aku nggak punya uang. Ini yang aku punya. Lalu diambil semua. Dia punya tas yang mungkin mirip-mirip kayak tas saya. Dia periksa semua, cuma dapat uang nggak banyak penjahat itu. Dia sama buku-buku rohani gitu kayak apa? Buku-buku rohani diambil juga sama dia. Waktu penjahat itu mau lari, mau pergi, pas penginjil John Wesley ini teriak. Tahu nggak teriaknya apa? Tolong, rampok, rampok, kira-kira gitu? Enggak. Dia teriak lain. My friend, wait a minute. Tunggu, aku punya sesuatu yang lebih untuk aku berikan. Penjahat berhenti. Apa yang mau dia berikan? Dia datang lagi, apa yang mau kamu berikan? My friend, kata sahabatku, mungkin hidupmu pahit. Mungkin kau marah dengan hidupmu. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, ingat satu hal ini. Darah Yesus menyucikan dosa-dosamu. Setelah ngomong begitu, dia nggak dapat apa-apa, penjahat itu pergi. Malam itu berlalu. Sebelum penjahat itu sebelum dia pulang, penginjil ini berdoa, Tuhan, biarlah perkataanku tadi berbuah. Biar Engkau kerjakan dalam diri orang itu. Beberapa tahun kemudian, saudara-saudara, pas penginjil John Wesley ini sedang berdiri di luar gereja nyalamin jemaat, ya, seperti biasa yang kami lakukan, gitu kan. Lalu jemaat keluar bersalam-salaman. Tiba-tiba berdirilah seorang pria. Dia kagum sekali dengan pria itu, karena pria itu adalah pelayan Tuhan di gereja saat itu. Dan dari cerita gembala sidang, cerita orang-orang, dia adalah seorang pengusaha yang sukses, anak Tuhan yang takut Tuhan, melayani Tuhan, dan sukses diberkati Tuhan. Betapa kagetnya Pastor John Wesley, karena orang yang sedang berhadapan di depannya, yang sedang menjaga tangannya, adalah orang yang merampoknya beberapa tahun lalu. Dia bilang begini, Pastor, aku berhutang segalanya kepadamu. Tapi John Wesley langsung bilang, tidak kawanku, tidak. Engkau tidak berhutang apapun kepadaku. Kita berhutang kepada darah Yesus yang mulia, yang menyucikan dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, darah Yesus berkuasa. Apa yang membuat pemuda pria ini bertobat, saudara-saudara? Karena dia menyadari dalam kehidupannya Tuhan menegur dia, memanggil dia, bahwa darah Yesus berkuasa. Apa yang dilakukan oleh darah Yesus sehingga kita berhutang kepadanya? Renungan kita pagi ini berjudul Kuasa Darah Yesus. Paling tidak, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara memikirkan 3 hal. Ada apa yang darah Yesus lakukan dalam hidupmu sehingga kita berhutang kepadanya? Yang pertama, saudara-saudara, darah Yesus membenarkan kita. Justification istilahnya, pembenaran. Darah Yesus membenarkan kita. Mari kita baca ayatnya. Tolong ditayangkan Roma 5 ayat yang ke-9. Ayo kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara-saudara, di hadapan Allah dosa itu bau.
Di hadapan Allah dosa itu seperti sampah busuk yang sangat menjijikkan. Offense, itu menyakiti hati Tuhan. Mungkin manusia bilang, ya dosanya kecil aja Pak, dosanya ya artinya kecil, itu menurut ukuran manusia. Tapi segala dosa, kecil ataupun besar, di hadapan Allah adalah sebuah kejijikan. Nah saudara-saudara, bagaimana manusia bisa benar di mata Tuhan? Bagaimana manusia yang berdosa itu bisa benar di mata Tuhan? Ada 3 yang bisa kita pikirkan. Pertama, saudara-saudara, supaya manusia benar di mata Tuhan begini. Allah hukum aja manusia. Karena Allah kudus, Allah sempurna, manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Manusia tidak punya harapan apa-apa, manusia harus dihukum. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, Allah menurunkan standarnya. Allah turunkan standar kekudusannya, jadi dia kompromi. Bahasa ininya cincailah kira-kira gitu. Ya udahlah, anggaplah nggak ada. Ya sudahlah, lupakan saja. Ya sudahlah, lewatin aja. Tuhan menurunkan standarnya dan membiarkan manusia itu dan menerimanya apa adanya. Di bagian ini seolah-olah Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan yang berdaulat. Tuhan tidak lagi Tuhan yang kudus. Tuhan tidak lagi Tuhan yang punya kedaulatan, kekudusan. Kalau dia terima manusia seperti itu. Atau yang ketiga, Tuhan mengubah orang berdosa menjadi orang benar. Dan itu bisa Tuhan lakukan. Saudara-saudara, konsep tentang pembenaran atau yang saya katakan tadi justification, konsep ini, pembenaran ini sebenarnya istilah Yunani yang hanya ada di pengadilan. Ini istilah hukum. Kalau saudara dengar justification itu hanya istilah-istilah pengadilan, istilah-istilah yang bermuatan hukum. Artinya adalah pengumuman keputusan yang menyatakan benar atau cara lain untuk membebaskan. Itu arti dari pembenaran. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan lewat Adam semua manusia dihukum. Dan lewat Kristus semua manusia dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Lewat Adam, dia gagal mentaati firman Tuhan, semua manusia dihukum. Tetapi lewat pribadi yang berikut yaitu Kristus, kita semua yang percaya kepadanya dibenarkan, diselamatkan. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, sederhananya, pengertian sederhananya tentang justification atau pembenaran itu sederhananya begini. Tindakan Allah yang menyatakan benar mereka yang percaya kepada Yesus. Allah mendeklar dia benar karena dia percaya Yesus. Itu pengertian sederhananya. Kenapa bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Alkitab berkata begini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa agar kita dibebaskan, dibenarkan di hadapan Allah. Amin, saudara-saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang kudus tapi dia dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa bisa? Karena karena Allah menjadikan Kristus yang tidak berdosa itu menjadi berdosa karena kita. Allah menaruh kebenaran Kristus di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Itu loh arti pembenaran. Jadi Allah sekarang melihat kita bukan kebenaran kita lagi, bukan kebenarannya saya, tapi kebenarannya Kristus yang ditaruh di dalam saya. Itulah arti pembenaran. Kalau Tuhan Allah melihat kebenaran saya sendiri, kalau Allah melihat kebenaran saya sendiri, saya celaka. Karena kebenaran saya subjektif. Mungkin saya baik lah. Kalau ada nenek-nenek nyebrang, saya seberangin. Baik nggak? Baik ya. Kalau ada orang-orang senior, saya datengin seminggu sekali, saya masak. Kalau sekarang mungkin jangan masak lah. Bawa makanan ke rumahnya, baik nggak? Tapi kebenaran manusia itu adalah kejijikan sebelum dia mengenal Kristus. Itu kata firman Tuhan. Kebaikan manusia itu, hati manusia cenderung adalah kejahatan semata-mata. Keinginan manusia, di dalam hati manusia, kecenderungannya adalah kejahatan semata-mata. Kalau Tuhan lihat kebenaran itu di dalam saya, kebenarannya saya, maka saya celaka karena tidak ada yang benar dalam diri saya. Tapi puji Tuhan, Allah taruh kebenaran Yesus ke dalam saya. Waktu Allah melihat saya, dia tidak lihat kebenaran saya, dia lihat kebenaran
Kita berbahagia karena kita orang berdosa dibenarkan. Tuhan gak turunkan standarnya. Dia tetap Allah yang kudus, dia tetap Allah yang mulia. Dan Tuhan tidak menghukum kita yang percaya kepadanya. Tapi Tuhan menaruh kebenaran Kristus ke dalam kita. Dan Tuhan memandang kita adalah orang-orang yang benar. Saudara, lihat dirimu. Lihat dirimu. Kalau engkau bercermin, jangan bilang sama cermin, aduh, gue kok sudah tua ya. Terus sudah mulai ada mata, sudah mulai ini. Aduh, jangan yang itu. Itu mungkin ada benar, tapi yang paling benar gitu ya. Maksud saya itu terserah saudara mau benar atau tidak. Urusan saudara. Saya aman. Tapi kalau saudara lihat cermin, dengar baik, ini penting. Ketika saudara lihat cermin, engkau bisa berkata kepada orang yang mencermin itu, hai, katakanlah Sardis, misalkan saya bilang diri saya, kebenaran Kristus ada di dalam engkau. Dan Allah memandang engkau orang yang dibenarkan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalumu. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalumu. Tapi ketika engkau percaya sama Kristus, kebenarannya Kristus ditaruh Allah dalam hatimu. Lalu Allah melihat engkau adalah kebenaran Kristus. Amin, saudara-saudara. Dia tidak ingat masa lalu. Ada seorang survival dari peristiwa pembunuhan massal masa Nazi Jerman, Corrie ten Boom. Dia seorang Yahudi yang takut Tuhan. Dia lolos dari maut, dari kebinasaan dari kamp konsentrasi bangsa Jerman saat itu. Yang dia lakukan apa? Waktu dia bertemu dengan orang yang menganiayanya, yang mensiksanya, ya, sulit buat dia untuk mengampuni, katanya. Sulit bagiku untuk mengampuni orang yang membunuh keluargaku. Ya. Waktu pengalaman Yahudi dianiaya sama Nazi, ya, Bapak Ibu tahu kisah itu. Lalu dia katakan ketika kasih Tuhan berbicara kepadanya, dan Tuhan berbicara secara pribadi kepadanya, dia dimampukan untuk menerima orang-orang yang berlaku jahat dan dia mengampuni. Dia bilang begini, seperti perkataan firman Tuhan. Tuhan menjauhkan dosa kita jauh, seperti jauhnya barat ke timur. Demikianlah Tuhan membuang dosa-dosa kita, bahkan sampai ke tubir-tubir laut. Kalau kalian dengar lagu pujian tentang itu, sejauh timur dari barat, demikianlah kau jauhkan pelanggaranku. Saya mau katakan begini, bukannya Tuhan tidak tahu kita berdosa, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan menganggap itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena Tuhan melupakan kebenaranmu dan menggantikan kebenaranmu dengan kebenaran Kristus. Ketika Allah melihat kebenaran Kristus dalam dirimu, Tuhan bilang, aku telah menjauhkan dosa itu sejauh barat dari timur, bahkan dibuang ke tubir-tubir laut. Corrie ten Boom yang saya katakan tadi, bahkan dia bilang begini, waktu Tuhan lempar dosa kita ke tubir-tubir laut, Tuhan pasang satu sign, dilarang memancing. Artinya jangan korek-korek dosa. Dosanya itu sudah dibuang jauh ke tubir laut, sejauh timur dari barat yang tidak akan pernah ketemu. Bapak Ibu kalau masuk freeway tahu ya, kalau misalkan 10 east, 10 west itu nggak akan ketemu. Kalau west ya ke sana, kalau east ke sana, nggak akan pernah ketemu. Sejauh itulah, bahkan Tuhan melupakannya. Bahkan Tuhan tidak mengingat-ingatnya. Kenapa? Yang dilihatnya sekarang, ketika saya melihat cermin, yang Tuhan lihat sekarang bukanlah kelemahan saya, bukanlah kegagalan saya, tapi yang Tuhan lihat sekarang adalah kebenaran Kristus yang ditaruhnya di dalam hatiku. Engkau sudah dibenarkan. Saudara, jadi jangan patah semangat. Saudara, jangan kecewa dalam hidupmu. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalumu. Tuhan tidak terlalu, karena kehidupan kita menuju ke depan. Tuhan lebih tertarik dengan masa depan, dan ke depanlah Tuhan akan membawa kita. Dan kebenaran Allah Tuhan taruh di dalam kita. Satu hari, saudara-saudara, ada seorang yang berhutang $10 juta. Banyak ya, 10 juta. Penagihnya datang terus. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan hutang apa tuh? Hutang online itu loh, apa? Pinjol, pinjaman online. Pinjol, tapi kalau seninya bisa benjol. Pinjol. Di Indonesia terkenal pinjaman online. Kita ditawarin uang.
saya nggak perlu kamu pegangan aja. Berapa perlu berapa? 1 juta. Tiba-tiba sebulan kemudian bukan 1 juta, bukan 1 juta, tapi bisa berjuta-juta. Dan kalau waktu mau dilunasi itu ditolak. Saya punya cerita, ada seorang kebetulan bicara pribadi tentang kasus ini. Dia punya hutang, bukan dia, maksudnya ada orang lain. Dia berhutang dengan pinjol itu 1 juta, katakan begitu. Lalu ketika sudah jadi berapa juta, dia mau lunasi, orang punya uang. Mau dilunasi sampai lunas, enggak. Dia cuma bilang bayar sekian, yang lainnya ibu pegang aja. Udah apa-apa pegang aja, mungkin ibu perlu. Namanya ibu-ibu ya, pegang uang ya, mungkin senang ya. Pak, saya mau lunasi di uang saya. Enggak usah bu, kan uang itu masih ada 5 juta, pegang aja lah, pegang aja. Mungkin ibu perlu. Ya sudah, orang yang ditawar itu kan dilunasin nggak mau, ya sudah dipegang. Ketika dipegang itu uang jadi buka. Kira-kira kisah ini seperti itu, bukan nggak seperti itu maksud saya. Kisah ini saudara-saudara, dia punya hutang $10 juta dan dia diganggu terus oleh penagihnya. Akhirnya dia terancam akan masuk penjara dan masuklah mereka ke court. Wah, dia sudah putus harapan bagaimana membayar 10 juta dengan punya uang. Tentu pada saat itu tiba-tiba ada seorang orang kaya di dunia ini, salah satu orang terkaya di dunia ini masuk ke dalam ruangan itu, ngobrol-ngobrol sama majelis hakim. Lalu rupanya dia melunasi utang itu, 10 juta dia lunasi. Wah, kaget itu orang. Ya, buat konglomerat 10 juta rupanya kecil, saudara-saudara. Buat konglomerat rupanya 10 juta kecil. Kalau kita 10 juta itu udah lebih dari cukup untuk beli gereja ya. Tapi kecil buat konglomerat ini. Lalu belum sempat dia ucapin terima kasih karena hatinya senang. Aku nggak lagi terlibat hutang. Aku sudah bebas hutang. Belum sempat dia ngomong terima kasih, itu konglomerat bilang begini. Oh, kamu pulang aja. Sebelum kamu sampai rumah, cek account ya. Jadi dia nggak sempat bilang terima kasih, dia pulang. Sebelum nyampe rumah dia mampir ke ATM. Waktu dia masukin ATM-nya, kaget. Di ATM-nya masuk $20 juta. Saudara-saudara, dia kaget, wah kok jadi banyak seperti ini. Saudara-saudara, ini sebuah cerita kiasan ya, yang menceritakan bahwa bukan hanya kamu dibebaskan dari hutangmu, tapi kita juga diberikan kebenarannya Allah. Ya, ditaruhnya kebenaran Allah di account rohani kita. Bukan hanya hutang kita dibenarkan, bukan hanya hutang dosa kita dibayarkan, tapi juga kita ditaruh dalam rekening rohani kita kebenarannya Allah untuk menuntun hidup kita dan memberkati kita. Ingat cerita anak yang terhilang? Waktu anak yang terhilang, sang bapak bukan hanya terima balik itu anak, tapi sang bapak beri pesta besar untuk anak itu. Saya lihat ada banyak keluarga bisa terpecah karena persoalan seperti ini. Jangan lagi sebut aku ayahmu, sebut saja aku Dedi. Kalau si Joy panggil saya Dedi, dia nggak pernah panggil saya ayah. Jangan panggil saya ayahmu, kita sudah pisah. Tahu ini bukan yang saya bicara, bukan cerita ayah, ya saudara tentu tahu. Bahkan orang bisa declare ke pengadilan, dia bukan anak saya lagi, dia bukan orang tua saya lagi. Mengerti maksud saya? Benar kaki saya ini. Tapi saudara-saudara yang terjadi dengan ini yang kenapa saya gambarkan cerita tentang pengadilan tadi. Anak yang terhilang itu bukan saja diterima balik oleh ayahnya, tapi ayahnya bikin pesta besar. Anak yang sulung cemburu, anak yang sulung marah, dia bilang, Bapak, aku lakukan semuanya, tapi anak kambing aja gak ada yang mau potong. Anak sulung salah, dia pikir dia harus melakukan kebaikan-kebaikan dulu sebelum menikmati kemurahannya ayahnya. Tidak. Saudara-saudara, berkat itu, pembenaran itu, dan kebenaran Allah yang ditaruh di dalam hatimu itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kau buat. Engkau tidak harus buat baik dulu. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kebenaran itu ditaruh ke dalam hatimu, dosamu diampuni, dan kebenaran itu ditambahkan ke dalam rohani kita. Sebuah pesta yang besar yang dilakukan oleh sang ayah kepada anak yang terhilang. Saudara-saudara, luar biasa. Ketika seorang percaya kepada Yesus, bukan saja dia dibenarkan, bukan saja dosanya diampuni, tapi dalam account rohaninya Tuhan tambahkan berkat. Amin. Sehingga kau bisa bertahan menghadapi hidupmu, sehingga kau bisa melihat hari-harimu diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gak ada hubungannya
Anak tua itu, anak yang tua, anak yang sulung itu salah menilai. Tidak ada hubungannya dengan apa yang engkau kerjakan. Semata-mata karena karunia, semata-mata karena anak yang sulung itu mau datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Itu saja saudara-saudara. Sebentar saudara, ada air datang ini. Baru 15 menit ngomong air, setengah jam kopi. Kopi kita dapat nanti di buffet. Masih konsentrasi ya saudara ya. Saudara, itu artinya justification. Pak, bahasanya jangan susah-susah dong Pak, saya mau berusaha untuk tidak bikin yang sulit. Tapi itu justification adalah bahasa dalam pengadilan. Itu kalau arti sederhananya, Allah mendeklar engkau benar. Kenapa? Karena kebenaran Yesus sudah ditaruh dalammu. Sederhananya. Jadi jangan terlalu pusing dulu dengan istilah. Kedua, apa yang kuasa darah Yesus lakukan sama kita? Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 kita baca. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu Tuhan kudus yang sia-sia dan kamu itu bukan dengan darah yang panas, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak ada satupun yang bisa mengusir dosa di dunia ini kecuali darah Kristus. Kebaikan kita, uangmu, kalau kau beri misalkan, ya. Minggu lalu saya bicara, kita ada acara namanya apresiasi pelayan ya, atau clergy month appreciation, Kita menghargai mereka, para pengkhotbah, para penginjil, para pemberita Injil, kita menghargai mereka. Saudara-saudara, itu yang ditentang oleh Martin Luther waktu dia memakukan 95 dalil. Saya kasih pengantar minggu lalu singkat ya, mudah-mudahan saudara nangkap. Waktu itu di tahun 1517 gereja mempraktekkan surat pembebasan dosa. Kalau kau berdosa, kau cukup datang sama imam akan keluarkan surat namanya pembebasan dosa, dan surat itulah yang membuktikan engkau sudah dibebaskan. Dan itu yang dikritik oleh Martin Luther. Dipakukan itu di gereja Wittenberg di Jerman. Dan dari peristiwa itu dia jadi buronan, dicari gereja saat itu, dan lahirlah gereja Protestan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Bahwa gereja menolak, dia menolak. Kita diselamatkan bukan karena uang kita beli surat pengampunan dosa. Saya tidak bermaksud offense dengan ajaran-ajaran lain, tidak. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, yang bisa membebaskan kita dari dosa hanya darah Yesus. Bukan uang kita, bukan secara pengakuan atau sertifikat atau apapun. Cuma Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Ibrani 9 ayat yang ke-22 berkata begini, tanpa penumpahan darah tiada pengampunan. Saudara-saudara, darah digunakan di dalam perjanjian lama untuk dipersembahkan, menggantikan dosa-dosa umat. Jadi darah korban itu sebagai pengganti. Dan Yesus Kristus adalah penebus yang sejati. Dia adalah korban yang sejati bagi kita. Yesuslah yang menggantikan kita yang seharusnya kita binasa. Tapi Kristus telah menggantikan kita. Kita ditebus. Itu pemahaman penebusan ya. Kata penebusan atau redemption istilahnya. Redemption tadi apa saudara? Sanctification, redemption. Saya tidak suruh saudara hafal ya, jangan. Itu nggak keluar di ulangan. Redemption, penebusan, ditebus, engkau ditebus. Di Indonesia ada pegadaian. Kalau kita kepepet, tahu kepepet ya? Sering kepepet nggak saudara? Kepepet. Atau saudara karena sengaja mau mepet-mepetkan diri. Kalau orang kepepet di Indonesia, dia suka tuh. Motor bisa berubah menjadi kecil, masuk ke dompet. Mobil bisa masuk dompet. Surat tanah bisa masuk dompet, digadaikan, tahu ya? Digadaikan, itu pegadaian. Saudara bawa motor saudara, dilihat sama dia, ya sekitar 2 juta, kasih uangnya 2 juta. Diminta tanda tangan, berapa bulan bayar bunga sekian, kapan mau ditebus. Berarti ketika saudara sudah punya uang sesuai dengan perjanjian, saudara datang,
kasih uang, motor saudara akan pulang. Betul? Enggak hilang. Jangan takut enggak hilang. Betul ya? Itu pegadaian seperti itu. Ada sesuatu yang dibayarkan. Ada sesuatu yang dibayarkan untuk menebus barang yang saudara taruh, uang yang saudara ambil. Ada sesuatu untuk menebusnya. Seperti itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Karena Allah kudus, Dia tidak menerima, ya, nanti Dia tidak bisa melihat dosa. Dosa itu harus dibayar, ada tebusannya. Seperti saya katakan tadi, perjanjian lama memakai darah domba, maka Kristus anak tunggal Allah dikorbankan untuk menjadi korban yang sejati untuk memberikan penebusan buat dosa kita. Satu hari saudara-saudara, ada seorang anak kecil, dia bikin perahu kayu. Pintar dia paku sana sini, dia jadilah perahunya kecil sih, nggak besar. Perahu kayunya itu di amplas, paper sand ya, betul ya? Di amplas, lalu dicat, bagus. Dia senang, dia bilang, wah bagus juga karya saya, boleh gitu. Dikasih paku, dikasih tali, tahu ya? Lalu dia bawa ke sungai dekat rumahnya. Dia mulai taruh, sungainya tenang, dia mulai taruh di ulur-ulur. Dia liatin, wah dia bangga juga sama kayu buatannya, mainan kayu, perahu kayu buatannya. Tapi saudara-saudara, sangat menyedihkan, disayangkan, tiba-tiba arus berubah. Sungai menjadi besar dan dia tidak bisa mengendalikan itu perahunya. Tiba-tiba tangannya lepas dari tali itu dan perahu itu di bawah hanyut. Dia coba cari, dia lari, dia cari beberapa waktu, cari ke arah muara begitu ya, ke arah muara, ke arah sana, tapi dia tidak mendapatkannya. Perahu itu hilang. Dia sangat sedih. Suatu hari ketika dia pulang sekolah, jalan menuju rumahnya, di tengah jalan itu ada pawn shop, tahu ya, toko-toko yang jual barang-barang bekas. Di etalase kaca dia kaget, dia lihat, itu perahuku di balik kaca. Dia buru-buru masuk ke tukangnya, Pak, aduh, itu perahu saya Pak. Oh tenang nak, kenapa? Itu Pak, perahu saya yang hilang. Oh iya nak, kamu bisa dapatkan kembali, harganya $10. Langsung dihargain dong, ya kan? Kalau saudara ke pawn shop, saudara ngaku-ngaku itu gitar saya, itu ini saya, dia bilang oke, harganya segitu, betul dong? Ya karena sudah masuk pawn shop, mungkin ada orang datang jual dan sebagainya. Wah dia sedih, bagaimana bayar $10 perahu yang dia tahu betul itu miliknya. Dia pulang ke rumah, dia korek-korek simpanannya, tabungannya, dia hitung-hitung, cukup uangnya $10. Nggak pakai mikir, nggak pakai nunggu, nggak pakai nanti makan dulu, nggak pakai mikir, karena dia begitu mencintai buatannya, dia ambil uangnya dan dia lari kembali ke pawn shop. Dia taruh uang itu di meja. Ini Pak, uangnya $10. Berikan perahuku. Lalu dia kasih. Uangnya sudah $10, dihitung, oke, $10. Ini milikmu. Senang sekali. Di jalan waktu dia pulang, dia ngomong sendiri, ngomong sama perahunya. Kalau anak-anak tuh suka gitu loh, ngomong sama benda yang dia pegang. Ingat nggak saudara waktu masih kecil, ngomong sama boneka, aku mau pergi ke pasar. Biasa kan anak biasa ya. Dia ngomong sama perahunya, perahuku, aku sayang banget sama kamu. Kamu ku miliki 2 kali. Pertama, akulah yang membuat engkau. Kedua kali, aku yang menebus engkau. Engkau milikku. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang dilakukan oleh darah Yesus. Dia menebusmu. Darah itu mampu menebusmu. Tidak ada pembayaran yang diterima oleh Allah kecuali darah Kristus. Dan darah itu ditumpahkan untuk engkau. 1 Petrus tadi berkata, engkau telah ditebus dari jalanmu yang sia-sia lalu dikeluarkan dari Pak. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Firman Tuhan berkata kepadamu, dengar gereja Tuhan, engkau sudah ditebus, engkau miliknya Tuhan. Jangan hidup sia-sia yang membawa engkau kepada kematian, karena hidupmu telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Cuma satu orang yang ngomong amin? Amin. 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 Kita sudah ditebus dan jangan lagi mau hidup sia-sia yang akan membawa kita kepada binasa. Hiduplah untuk Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kalau dibilang terakhir nih semangat. Ya. Tuhan, akhirnya kau dengar doa. Ya. Saya yakin gak ada berdoa seperti itu. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang dilakukan darah Kristus bagi kita? Pengampunan, forgiveness. Baca ayatnya dalam Matius 26 ayat 28, 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah
bahkan bagi banyak orang untuk saudara terkasih, untuk pengampunan dosamu. Darah Yesus tertumpah untuk mengampuni dosa kita, saudara-saudara. Pada malam perjamuan terakhir, Matius 26 ini bercerita tentang malam perjamuan terakhir. Ini adalah malam terakhir Yesus ada di dunia, dan dia membuat perjamuan terakhir malam itu untuk murid-muridnya. Dan di situ dikatakan, darahku adalah darah perjanjian yang akan mengampuni dosa manusia. Di perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus berkata demikian. Saudara-saudara, berita yang penting buat kita itu banyak, saudara-saudara. Ada banyak berita penting yang ada di sekitar kita. Kalau masalah ekonomi, bagaimana berinvestasi itu penting, saudara perlu tahu misalnya. Sekarang ini harga rumah mahal, tapi suku bunga rendah. Apa yang harus kita lakukan? Oh, mungkin refinance ini dan itu. Informasi itu mungkin penting buat saudara. Ada juga mungkin orang masalah kesehatan. Oh, pasca COVID-19 ini yang perlu kita lakukan ini. Kita perlu lakukan ini. Mungkin setiap tahun kita perlu ini dan itu. Kita dapat informasi itu dari dokter, dan itu penting. Kita tahu perlu peraturan pemerintah tentang kebijakan keimigrasian ini dan itu, atau tentang paspor kita yang harus diperpanjang setiap berapa tahun sekali. Mungkin itu adalah berita yang penting. Tapi Lukas 24 ayat 47 berbicara begini, saudara-saudara. Ada satu berita yang penting, supaya berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Lukas 24 ayat 47 Yesus berkata, berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa. Ada pengampunan yang Tuhan lakukan, dan ini adalah berita yang terpenting, bahwa dunia diampuni dosanya. Ada pengampunan dosa dalam darah Kristus. Ini adalah berita yang amat penting. Kalau saudara makan di restorannya enak, murah, katakanlah harganya affordable, harganya reasonable, dan masakannya enak, kita nggak ragu foto, kirim ke sosial media. Restoran, warung pojok misalnya, makanannya enak, tempenya gurih, minumannya gratis misalnya, kita kirim tuh di Facebook, karena menurut kita ini penting, supaya teman-teman kita juga tahu kalau mereka yang lagi cari tempe, pengen makan apa, dia bisa datang ke situ. Gak ada salahnya dengan itu. Tapi saudara-saudara, ada berita terpenting yang perlu dunia tahu, bahwa dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Dan inilah yang dikatakan oleh Lukas dalam Lukas 24 tadi, supaya berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara mungkin pernah mengenal pengkhotbah di awal 1900-an, D.L. Moody. Buku-bukunya, tulisannya banyak menginspirasi pengajaran Kristen saat ini. D.L. Moody. Ayahnya meninggal pada saat dia berumur 4 tahun. Sebulan kemudian, mamanya melahirkan kembar. Genaplah 9 orang, 9 mulut yang harus dikasih makan. Tapi ibunya enggak punya penghasilan. Penderitaan itu rupanya belum cukup juga. Anak yang terbesar lari dari rumah. Hal itu mengguncang ibunya. D.L. Moody melihat ibunya begitu shock dengan masalah-masalah yang terlebih dengan kakaknya yang meninggalkan rumah. Dia tidak henti-hentinya berdoa. Lampu lentera yang pada saat itu mahal tetap dinyalakan di jendela dengan harap supaya anak itu pulang. Tiap-tiap malam sang ibu di depan pintu. Hatinya begitu sedih. Dan sering kali dia lihat, sering kali dia Moody dan adik-adiknya disuruh pergi ke kantor pos. Pergi kalian ke kantor pos, jangan-jangan kakakmu kasih surat, kasih kabar. Kabar tidak datang juga. Sampai suatu malam, udara begitu dingin, angin begitu kencang. Ibu tetap berdiri di depan pintu. Tiba-tiba ada seorang pria berdiri persis di depan pintu. Sang ibu nggak kenalin anaknya, karena anaknya sudah berewokan begitu rupa, sudah lain begitu, dia nggak kenalin. Halo, bapak siapa ya? Kata ibu itu. Bapak siapa ya? Dia tanya ke anaknya. Bapak ini siapa ya? Anak itu terdiam, nggak kuasa dia nangis. Ketika air matanya mengalir, ibu itu baru ngeh, tahu ya? Ibu itu baru ngeh kalau itu adalah anaknya. Anakku,
Masuk nak, kira-kira buru-buru, pintunya dibuka, pintunya buru-buru dibuka. Anakku masuk nak. Air mata masih mengalir, anakku cuma bilang begini, Ibu, aku tidak akan masuk sebelum aku dengar engkau mengampuniku. Dan ibu itu bilang, dia tanpa kalimat dia buka itu pintu, dia rangkul anaknya, dia peluk anaknya, dia bilang, anakku, sejak dulu aku telah mengampuni engkau. Karena pengampunan itulah anak sulung itu diselamatkan. Saya mau beritahu sama saudara, ada satu kata yang penting di dunia ini, bahwa darah Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Darah Yesus mengampuni kita. Ini berita terpenting, saudara-saudara. Engkau boleh tahu banyak berita, tapi dengar firman Tuhan. Satu kata yang sangat berarti, dosamu diampuni. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.